Halo, jumpa lagi dengan saya Nasgen Junedi di kanal YouTube dan Instagram saya. Hari ini kita kedatangan tamu, seorang aktivis muda Nahdlatul Ulama, yaitu sahabat Gus Dwi Saputro Nugroho SH. Selamat datang, Gus. Ya, selamat datang. Terima kasih sahabat Nasgian atas undangannya. Ya, hari ini kita membicarakan tentang apa peran pemuda dan santri terkait segala pemberitaan pesantren akhir-akhir ini. Bagaimana menurut kacamata Gus Dwi terkait pesantren, dan sambil memperkenalkan diri. Ya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Saputro Nugroho. Saya sehari-hari aktif di organisasi Nahdlatul Ulama dan Gerakan Pemuda Ansor. Bagi saya, pemuda dan santri pada akhir-akhir ini pada level individu, pertama terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan berdasarkan nilai-nilai Islam, khususnya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, memperkuat basic keilmuan akidah kita, syariah kita, akhlak kita, baik pada level pengetahuan atau knowledge maupun amaliyahnya, seperti mengikuti berbagai taklim, memperkuat ibadah, terutama ibadah-ibadah di malam hari, itu juga mengikuti bagi yang sudah mantap akidah syariahnya, mengikuti mungkin kegiatan tasawuf atau thariqah beserta amaliyahnya dalam rangka memperkuat akhlak. Itu yang penting tuh. Pada akhirnya akidah syariah dan berakhir dengan akhlak, ada syariat, hakikat dan makrifat, dalam rangka untuk mencapai insan kamil, atau dalam bahasa kita dulu insan ulul albab, insan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kepedulian sosial, dan juga melek terhadap perkembangan digital, saya lagi dari itu. Ya, bagaimana menghadapi tantangan era digital bagi teman-teman di pesantren khususnya, dengan banyaknya pemberitaan yang mengarah lebih banyak mengkritik lah, mengungkapkan segi-segi yang secara awam itu mereka nggak menemuinya, tapi itu memang sebagai tradisi menjaga nilai-nilai kepesantrenan. Nah, gimana Pak? Pemuda dan santri memang harus melek digital. Pertama, mengetahui isu-isu negatif dan tahu bagaimana cara mengcounternya, Yang kedua, menguasai media sosial. Yang ketiga, menguasai teknologi-teknologi yang berkaitan dengan era digital, mengarahkan dunia sosial media dengan bijak, menebar kebaikan dan menjadikan teknologi sebagai alat untuk mencapai tujuan luhur. Sekarang akibat revolusi industri 5.0 dan juga teknologi seperti artificial intelligence, itu sangat berkembang, sangat pesat sekali, sehingga pemuda dan santri harus menguasai itu artificial intelligence, media sosial, bisa membuat konten-konten yang kreatif, yang positif tentang kiai, santri, nilai-nilai keislaman, dan juga tentang pesantren itu sendiri, sehingga mampu menebar kebaikan, terus mengembangkan diri, meningkatkan skillnya di bidang itu, dan jangan sampai ketinggalan itu. Kalau terkait contoh kasus di pesantren Al-Qazini di Sidoarjo,
atau di pesantren Lirboyo Kediri yang sama-sama di Provinsi Jawa Timur, gimana dengan hari-hari ini? Pertama terkait pesantren Al-Qos ini, tentunya kita tidak berhak untuk menghakimi secara langsung ya. Kita serahkan pada institusi yang berwenang, termasuk juga pemerintah yang sudah membuat satgas untuk menilai, menganalisis dan juga membuat kesimpulan terkait itu, kita serahkan sepenuhnya ya kan. Dan kita tidak perlu menghakimi karena kita juga tidak tahu sepenuhnya apa penyebabnya ya kan. Dan kita doakan supaya ada solusi bagi santri-santri yang sekarang masih tidur di tenda ya kan. Kedepannya bagaimana ya kan, terkait dengan fasilitas pesantren itu. Mengenai pesantren Lirboyo, ini pesantren besar yang sudah menghasilkan ratusan ribuan ya kan, mungkin puluhan ribu tokoh ya. Ada tokoh-tokoh besar seperti Gusmus, almarhum Kiai Maipun Zubair, termasuk juga Kiai Said itu sendiri juga pernah nyantri di Lirboyo kan. Itu pesantren salaf kan. Ya, kita tidak bisa, media hendaknya tidak memframing kehidupan di pesantren Lirboyo dengan cara pandang yang sempit kan. Menggunakan isu-isu framing yang negatif seperti perbudakan dikaitkan dengan kerja paksa, kerja sosial itu, terus termasuk juga pemberian uang kepada kiai dan sebagainya tidak bisa diframing secara sepihak. Ya, itu ada nilai-nilai tradisional yang sudah dipegang oleh pesantren itu sendiri yang sudah berlangsung puluhan bahkan ratusan tahun. Ada nilai-nilai seperti tawadu, ada nilai-nilai seperti ta'zim, tawadu dan ta'zim itu ya, kepada kiai, ada nilai-nilai inilah barokah dari kiai kepada muridnya, ada ketaatan di situ yang tidak bisa dicerna dengan nalar-nalar biasa, kecuali orang-orang yang memang sudah mendalami nilai-nilai kepesantrenan itu sendiri. Kalau membuat reportase mestinya seimbang, juga menampilkan wawancara dari para guru di pesantren itu sendiri dan tidak secuil-cuil aja, harus menyeluruh, kalau perlu berseri-seri atau berjilid-jilid untuk menjelaskan kehidupan yang utuh dari pesantren itu sendiri. Dalam hal ini mungkin Lirboyo itu. Sementara itu. Ya, semoga ini menjadi pembelajaran kita semua, sehingga pemuda dan santri dapat menjadi kekuatan dalam masyarakat dan mempertahankan peran penting pesantren dalam pendidikan dan membangun bangsa dan negara ke depan ya. Ini terakhir kaitannya dengan respon terhadap masalah pemberitaan di Trans 7 terkait pesantren Lirboyo. Pertama saya menyampaikan apresiasi kepada teman-teman di Nahdlatul Ulama maupun di Banom-banomnya. Pertama reaksinya cepat, tepat, ya kan? Baik statementnya maupun langkah-langkahnya di lapangan. Ya. Pertama itu. Yang kedua juga diikuti oleh langkah-langkah sesuai prosedur yang ada, seperti pengaduan ke KPI, pengaduan ke pihak berwajib dengan data, fakta, bukti yang ada. Ya. Dan kemungkinan, ya kan, besok itu hari Kamis itu tanggal 16 Oktober akan ada pemanggilan oleh DPR RI dalam hal ini Komisi 1 terhadap Kementerian Kominfo ya, juga Komisi Penyiaran, juga Dirut Trans 7 dan juga Himasal atau alumni Lirboyo itu. Kita harapkan bisa menampilkan, menggali permasalahan yang ada kan, klarifikasi dari pihak terkait itu, dan DPR mampu menganalisa dan membedah persoalan ini secara
jernih sesuai dengan perundang-undangan yang ada dan menghasilkan kesimpulan atau rekomendasi yang tepat ya, dan menjadi solusi ya, mengenai permasalahan ini supaya tidak melebar menjadi polemik atau kerusakan yang ada di masyarakat. Kita sangat berharap DPR mampu melakukan itu dan kita siap mengawalnya dari sisi media ya kan, terhadap proses yang dilakukan oleh DPR ini. Ya. Baik, itu dulu dari kami. Ditunggu umpan baliknya di kanal YouTube dan Instagram kami. Semoga ini menjadi bahan perenungan buat kita semua, dan tunggu kajian berikutnya tentang pemuda dan pesantren yang lebih investigatif lagi. Salam dari saya, salam pemuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.